Diceritakan bahwa di Amerika menerapkan suatu sistem di mana satu kali dalam setahun semua kejahatan diizinkan dan diperbolehkan. Event ini diselenggarakan setiap tanggal 21 Maret mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi di tanggal 22 Maret. The Purge, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pemurnian, yaitu event diizinkannya setiap orang untuk saling membunuh dan melakukan tindakan kejahatan apapun dalam kurun waktu 12 jam. Tujuan event sendiri adalah untuk menekan tindakan kriminalitas di Amerika Serikat yang mana sejak event ini diselenggarakan, tiap tahunnya berimbas pada menurun dan berkurangnya angka kriminalitas dan kejahatan di Amerika. Karena orang-orang yang memiliki suatu dendam dengan orang lain akan menahan emosinya tersebut untuk dilampiaskan pada malam 22 Maret. Karena pada malam itu mereka bisa membunuh orang yang mereka benci di malam itu tanpa takut harus dihukum ataupun dipenjara. Film ini sendiri mengambil sudut pandang dari keluarga James Sandin atau biasa dipanggil Pak Sandin, seorang sales sistem keamanan rumah yang menjual keamanan rumah yang sangat laris manis dibeli orang-orang mendekati malam 22 Maret. Terlihat Pak Sandin pulang ke rumah sehabis bekerja seharian, yang bertepatan pada tanggal 21 Maret di mana malam nanti akan dimulai event pemurnian. Terlihat juga Pak Sandin tinggal di dalam lingkungan rumah orang-orang kaya yang mereka semua memakai produk yang dijual oleh Pak Sandin ini. Sesampai di rumah, Pak Sandin disambut istrinya yang bernama Ibu Mary, yang sedang mempersiapkan hidangan makan malam untuk mereka. Terlihat juga anak tertua Pak Sandin yang bernama Zoe, ternyata sedang berduaan dengan pacarnya di kamar yang bernama Henry. Henry diam-diam menyelinap masuk ke rumah karena hubungannya dengan Zoe tidak direstui oleh Pak Sandin. Dengan alasan karena Henry ini terlalu tua untuk anaknya yang masih SMA. Mendengar suara ayahnya sudah pulang, Zoe pun menyuruh Henry untuk segera pulang. Ia pun pulang dengan keluar melalui balkon kamar Zoe. Selanjutnya terlihat Mary bertemu dengan ibu-ibu tetangga rumahnya yang terlihat sangat iri dengan keluarga Pak Sandin karena mereka memiliki rumah bak istana megah. Ibu-ibu itu menyindir jika kemewahan yang dimiliki keluarga Pak Sandin ini berkat orang-orang yang membeli produk keamanan rumah yang dijual oleh Pak Sandin. Pak Sandin sendiri memiliki anak laki-laki yang bernama Charlie. Terlihat Charlie sedang bermain mobil remote control miliknya yang dinamakan Timmy, yang penampilan mainannya juga terlihat cukup menakutkan. Mainan remote control tersebut dilengkapi kamera sehingga Charlie dapat mengendalikan mainan itu dari ruang rahasia miliknya di dalam lemari pakaian. Selanjutnya mereka berkumpul untuk makan malam. Terlihat Pak Sandin seorang yang sangat sayang dan peduli dengan keluarganya. Tidak ada kesombongan di dirinya walaupun ia hidup bergelimang harta. Saat sedang asik menikmati makan malam, Zoe mengingatkan ke ayahnya jika sudah hampir tiba waktunya pemurnian diselenggarakan, karena jam sudah menunjukkan pukul 5:55 sore. Mereka semua pun masuk dan berkumpul ke dalam ruang kontrol canggih yang dimiliki Pak Sandin. Terlihat di ruangan itu terdapat beberapa monitor CCTV yang digunakan untuk memantau lingkungan di sekitar rumah keluarga Pak Sandin. Untuk berjaga-jaga, Pak Sandin pun mengambil senjata-senjata api miliknya di dalam brankas. Walaupun mereka tidak kemana-mana, tapi berdiam di rumah sambil memegang senjata adalah cara teraman untuk berlindung. Pak Sandin pun mengunci rumahnya memakai alat keamanan canggih yang membuat seluruh pintu dan jendela rumahnya tertutup. Ia pun menghidupkan televisi dan menonton siaran hitung mundur akan dimulainya malam bengis yang mereka namakan malam pemurnian. Setelah rumah dirasa aman, terlihat Zoe pun kembali ke kamarnya dan dikagetkan dengan kehadiran sosok sang pacar Henry di dalam kamar. Henry bilang ia diam-diam masuk menyelinap saat keluarga Zoe sedang makan malam tadi. Dan ia masuk dengan tujuan agar bisa berbicara langsung dengan Pak Sandin untuk meminta restu pacaran dengan Zoe.
Zoe sendiri meyakinkan ke Henry kalau bagaimanapun ayahnya tetap tidak akan mengizinkan. Tetapi Henry beralasan jika semua akan baik-baik saja dan tidak mungkin juga Pak Sandin mengusirnya di tengah event pemurnian seperti ini. Selanjutnya terlihat Charlie yang sedang bermain dengan mobil remote-nya melihat di monitor CCTV ada seorang laki-laki yang sedang lari dan mencari tempat berlindung. Charlie pun terlihat iba dan kasihan dengan laki-laki tersebut, yang pada akhirnya Charlie membuka sistem keamanan rumah mereka untuk membiarkan laki-laki asing ini masuk. Pak Sandin yang mendengar suara pintu besi rumahnya terbuka pun kaget dan mencari tahu sebabnya, dan melihat bahwa seorang laki-laki asing sudah masuk ke rumahnya. Namun tiba-tiba si Henry pun muncul dan ingin menembak Pak Sandin, yang ternyata maksud si Henry ini masuk ialah untuk membunuh ayahnya Zoe tersebut. Setelah baku tembak, terlihat Henry pun terluka karena tembakan, sedangkan Pak Sandin tidak tergores sedikit pun. Sedangkan laki-laki asing itu sudah menghilang entah kemana. Pak Sandin lalu mengamankan istrinya dan Charlie, lalu dengan mengendap-endap mencari di mana si pria asing tersebut. Saat masuk ke kamar Zoe, Pak Sandin pun melihat bahwa Henry sudah mati, sedangkan Zoe akhirnya bertemu ibunya dan Charlie. Saat kembali ke dalam ruang CCTV, mereka melihat sudah ada sekelompok orang bertopeng yang mengepung rumah mereka. Ternyata komplotan inilah yang tadi mengejar pria asing tersebut hingga pria tersebut lari dan mencari tempat berlindung. Ketua komplotan ini pun lalu meminta Pak Sandin untuk mengeluarkan dan melepaskan pria asing tadi. Atau jika tidak, maka mereka akan memaksa masuk serta turut membunuh keluarga Pak Sandin semua. Komplotan ini pun lalu mematikan aliran listrik rumah Pak Sandin sehingga menjadi gelap gulita. Merasa keamanan rumah dan keluarganya terancam, Pak Sandin dan sang istri pun mulai mencari keberadaan pria asing tersebut untuk nanti diserahkan ke komplotan tadi. Di tengah kegelapan dan hanya berbekal senter, perlahan-lahan mereka pun mencari pria tersebut. Tak disangka dengan menggunakan mobil remote controlnya malah si Charlie yang menemukan keberadaan pria itu. Bukannya melaporkan ke orang tuanya, Charlie malah menuntun pria itu untuk bersembunyi di dalam ruang rahasia miliknya. Pak Sandin lalu dipanggil oleh ketua komplotan tadi untuk bertemu di depan pintu dan meminta Pak Sandin untuk segera melepaskan pria itu. Pak Sandin lalu menjelaskan jika ia tidak bermaksud menolong pria tersebut. Tapi pria tersebut yang saat ini sedang bersembunyi entah di mana. Singkat cerita, Zoe yang ingin bersembunyi di ruang rahasia milik Charlie pun tertangkap pria tersebut. Pria itu menodongkan senjatanya ke Zoe serta meminta Pak Sandin untuk melepas senjata api yang dipegang. Namun tiba-tiba Ibu Mary datang dari belakang dan berhasil membuat pria tersebut melepaskan Zoe. Pria tersebut pun berhasil tertangkap oleh Pak Sandin setelah Pak Sandin berhasil menembaknya. Setelah pria tersebut tertangkap, ia pun diikat di kursi untuk diserahkan ke komplotan di depan. Tetapi tiba-tiba Ibu Mary terlihat iba dan merasa yang mereka lakukan ini tidaklah benar. Pak Sandin pun pada akhirnya batal menyerahkan pria yang sudah susah payah ditangkapnya itu. Komplotan geng yang menunggu di depan akhirnya pun hilang kesabaran dan mencoba menerobos masuk ke dalam rumah. Tahu akan hal tersebut, Pak Sandin pun menyatakan diri akan berperang melawan geng-geng tersebut. Charlie dan Zoe sendiri disuruh untuk bersembunyi, sedangkan pria yang tadinya diikat di kursi ternyata dapat lepas dan melarikan diri. Dan akhirnya terjadilah peperangan dan perkelahian antara Pak Sandin dan para komplotan tersebut.
Hingga pada akhirnya, Pak Sandin pun ditikam oleh pimpinan geng ini yang muncul tiba-tiba. Lalu saat Ibu Mary juga tertangkap dan sedikit lagi dibunuh, datanglah para tetangga Pak Sandin dan membunuh seluruh anggota geng tersebut bagaikan pahlawan kesiangan. Ketua geng tersebut pun akhirnya mati setelah ia ditembak oleh Zoe tepat di dadanya. Ibu Mary yang melihat tetangga-tetangganya datang menyelamatkan pun berterima kasih kepada mereka. Tapi tanpa disangka, kedatangan tetangganya ini bukanlah untuk menolong, tetapi untuk membunuh keluarga Pak Sandin. Karena mereka tidak ingin keluarga Pak Sandin mati di tangan para geng tadi, tapi di tangan mereka. Diketahui hal tersebut karena para tetangga ini iri melihat keluarga Pak Sandin yang menjadi kaya raya berkat hasil menjual sistem keamanan rumah. Ketika keluarga Pak Sandin akan dieksekusi para tetangga-tetangga bejat tak berperi ketetanggaan ini, tiba-tiba datanglah pria asing tadi menyelamatkan mereka bagaikan superhero sejati. Dan saat pria ini hanya tinggal menunggu instruksi dari Ibu Mary untuk membunuh tetangga-tetangganya, Ibu Mary malah bersikap welas asih dengan memaafkan dan meminta untuk menunggu event pemurnian ini selesai tanpa perlu ada tindakan bunuh-bunuhan lagi. Pada akhirnya, mereka semua duduk di meja makan sembari menunggu pukul 6 pagi hingga akhirnya event pemurnian ini pun selesai. Setelah pagi hari tiba, pria asing ini pun akhirnya pergi dan film pun selesai. Tamat. Oke teman-teman, beginilah jadinya jika manusia diberikan kebebasan untuk saling membunuh, bahkan tanpa diduga tetangga sendiri pun tega ingin membunuh mereka hanya karena para tetangga tersebut iri dengan kekayaan yang dimiliki keluarga Pak Sandin. Pak Sandin juga pada akhirnya harus mati setelah berjuang melawan komplotan geng yang mencoba membunuh keluarganya. Terlihat juga jika penyebab semua hal ini dikarenakan Charlie yang membuka pintu rumahnya dan mengizinkan pria asing tersebut masuk. Tapi hal itu juga tak sepenuhnya salah karena tindakan tersebut menunjukkan jika Charlie masih memiliki hati nurani untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Film The Purge ini pun memiliki beberapa sequel dan kelanjutannya, walaupun di film-film selanjutnya jalan cerita sudah tidak berkaitan lagi dengan keluarga Pak Sandin ini. Baiklah, sampai di sini dulu edisi kali ini. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.